sebelum memulai pelajaran, jadi kita akan menyanyikan, karena ini berkaitan dengan pelajaran PPKN. Nah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Hafalkan semuanya? Hafal. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak adil makmur sentosa, pribadi bangsaku aku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk. Hari ini kita akan mempelajari materi hak dan kewajiban di sekolah. Untuk hari ini tadi siapa yang terjadwal piket? Berubah sama Oka tadi. Tadi pagi berangkat awal apa enggak Oka piket? Ya. Selanjutnya siapa tadi yang datang ke sekolah tepat waktu? Saya. Ayo, siapa tadi yang terlambat? Ayo. Kalau ada teman kalian di kelas itu ada yang kesulitan, kalian harus gimana? Dibantu ya. Nah, ini termasuk hak dan kewajiban kita di sekolah. Seperti piket kelas, terus kita datang ke sekolah tepat waktu. Itu suatu kewajiban kita di sekolah. Nah, tujuan kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini itu agar kita bisa membedakan antara hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Kita juga bisa menentukan sikap yang tepat saat melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Selanjutnya nanti kita akan bermain peran. Jadi kita akan bermain peran tentang perilaku yang mencerminkan pelaksanaan dan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, ini apa sih hak dan kewajiban itu? Siapa yang mau membaca? Ayo Atta. Hak adalah sesuatu yang boleh kita dapatkan di sekolah. Semua. Ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan di sekolah. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Ayo selanjutnya, Ulfa, ayo coba baca yang bagian hak. Hak adalah sesuatu yang boleh kita dapatkan di sekolah. Kalau kewajiban? Kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan di sekolah. Nah, hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan seimbang. Karena kita tidak boleh menuntut hak kita di sekolah tanpa kita melakukan kewajiban kita di sekolah. Contoh, kalau kita pengen kelas kita bersih, nah, kita berarti harus melaksanakan kewajiban apa? Nah, selanjutnya contoh hak di sekolah. Ayo, Okta, dibaca. Contoh hak di sekolah, setiap siswa berhak mendapatkan 1. Pelajaran dari guru, 2. Belajar dengan nyaman dan aman, 3. Bertanya jika belum paham, 4. Menggunakan fasilitas sekolah, 5. Mengerjakan bermain saat waktu istirahat. Oke, ya. Berarti Okta bisa menyimpulkan kan hak itu sesuatu yang boleh kita dapatkan di sekolah, seperti mendapatkan pelajaran, belajar dengan nyaman, belajar dengan bersih, terus kita bermain saat waktu istirahat itu juga termasuk hak kita, hak siswa saat di sekolah. Selanjutnya adalah contoh kewajiban di sekolah. Bisa ayo dibaca. Contoh kewajiban di sekolah, seperti siswa kita memiliki kewajiban yang harus dilakukan
menyajikan tentang situasi-situasi yang ada di sekolah. Contohnya, nanti kita akan bermain peran ya. Contohnya, ibu contohkan. Nanti perwakilan mengambil satu. Nah ini contohnya ya, ibu bacakan. Loli meminjam pensil Tina tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah itu termasuk hak atau kewajiban? Kalau meminjam pensil kewajiban atau hak? Kewajiban. Jadi kita itu harus seharusnya kalau meminjam alat tulis harus apa? Meminta izin. Sekarang kita minta kalian bagi kelompok ya. Satu kelompok 2 orang. Berhitung ya. Berhitung. Mulai dari lupa. 1, 2, 3. Nah, tadi yang sama ayo berkumpul dengan kelompoknya. 1, ayo 1, 2, 3, ayo. Jadi setiap kelompok nanti maju, perwakilannya maju untuk mengambil kartu situasi yang ada di dalam sini. Nanti gimana? Ya, satu kelompok 1. Ayo coba maju satu-satu. Nah, jadi ibu jelaskan ya permainan kita pada siang hari ini. Jadi kita akan bermain peran. Contohnya itu kalian kan mendapat kartu. Ibu mendapat kartu Zizi datang ke sekolah terlambat dan tidak mengikuti pelajaran dengan tertib. Jadi kalian nanti akan memperagakan kartu yang kalian dapat. Boleh kalau butuhnya 1 anak, boleh 1 anak dulu. Karena nanti kita akan bermain peran ulang. Gitu ya, oke? Nah nanti kalian tidak hanya bermain peran, jadi kalian harus mencatatnya di LKPD. Jadi nanti kalian bisa menuliskan itu pemerannya siapa yang jadi Zizi, siapa yang jadi Tino, seperti itu ya. Itu sudah ada keterangannya di sini. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menentukan siapa yang jadi pemerannya dan siapa yang akan maju di depan. Oke, aku di Dodo ya. Dodo tuh cowok loh.
kita. Oke, coba Ulfah. Sekarang kita waktunya mengomentari kelompok lain ya. Itu dibaca tadi LKPD-nya. Nah, itu kamu mengomentari kelompoknya Tisa, ayo coba. Oke. Itu sesuatu hal yang benar apa enggak sikapnya Tisa tadi? Tidak. Karena apa? Karena tidak melaksanakan kewajibannya. Karena kewajiban kita sebagai siswa piket. Oke, benar. Nah ya, anak-anak. Selanjutnya kesimpulan. Jadi apa yang kita pelajari pada pagi ini, pada siang hari ini? Ayo, siapa yang mau membaca kesimpulannya? Ulfa. Rika. Rika, ayo, gantian. Kesimpulan hak dan kewajiban. Di sekolah, setiap siswa memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan baik. Contoh hak di sekolah, mendapatkan ilmu dan pendidikan, mendapatkan pelajaran dari guru, menggunakan fasilitas sekolah seperti kelas, perpustakaan dan toilet, mendapatkan perlakuan yang adil dan dihargai oleh semua warga sekolah, dan mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Oke, jadi kita mengingat kembali ya materi yang tadi kita mengingat kembali. Nah, apa yang kalian peragakan tadi di depan itu kan sesuatu hal yang tidak benar, sesuatu hal yang salah. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian memeragakan ulang hal yang benar itu seperti apa. Gitu ya. Jadi kita akan bermain ulang. Ini ada tanda kartunya. Boleh diambil nggak? Nggak boleh, harus pakai kartunya itu. Mau ganti kita kalau jodoh. Nggak boleh. Karena kita akan bisa tahu perbedaannya. Ya. Jadi tadi salah atau benar. Ya. Karena udah dibilang. Jadi sikap yang seharusnya benar, seharusnya dilakukan itu seperti apa? Ayo maju. Ini dulu. Ayo Tisa. Ayo Tisa. Andi, hari ini waktunya kamu piket. Oh iya, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau bantu aku nggak? Nggak mau. Nggak mau, tetap aku dia. Dia orang siapa? Ayo jadi Loh, bantu, kamu bantu. Tapi kamu jatuhnya pikir kan? Tapi kan aku mau. Ayo gimana? Iya, kan pikir kamu pikir. Andi udah piket. Andi menangis. Ya, berarti sikap yang dilakukan Andi itu benar apa salah teman-teman kalau mau piket? Oke, ayo selanjutnya kelompoknya Okta. Oh ya udah. Jamin. Makasih Mina. Sama-sama Lali. Oke. Seperti itu ya. Sikap yang seharusnya kita lakukan itu seperti itu. Jadi kalau kita mau pinjam apapun punya teman kita harus meminta izin. Selanjutnya ayo kelompoknya Ulfa maju. Dibacakan dulu ya kartunya. Ya. Dibacakan dulu. Dibacakan dulu. Ini membuang sampah sembarangan padahal disebutkan yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, sikap yang benar jorok banget sih. Aku Dodo ya. Nanti kalau buang sampah pada tempatnya ya, buang di sana. Nah, aku di sebelah. Sampah kamu kenapa tidak ke aku? Aku mau piket, aku mau piket. Kamu belum sendiri, ini kotoran kamu ya. Iya, tapi kan saling menolong kalau menolong kan baik. Ibu, ini gimana sih Bu? Gak apa-apa, saling tolong menolong. Ayo. Iya, kita tolong ya. Oke mas. Baik mas. Baik mas.
pertama itu kalian melakukan itu peran itu sesuai dengan kartu yang kalian dapatkan. Karena itu kan peran yang salah, itu sikap yang salah. Selanjutnya ibu ingin kalian itu bermain peran dengan sikap yang benar. Jadi kalian bisa membandingkan ya. Sekarang ibu mau kalian menuliskan itu di LKPD yang di bagian menganalisis hak dan kewajiban itu. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menganalisis hak dan kewajiban. Jadi kalian juga mengomentari peran yang sudah dilakukan teman kalian, kelompok kalian tadi. Itu sudah ada kolomnya ya untuk. Oke, 5 menit ya. Ayo nggak boleh ya, Ta. Ayo ini nih sudah diisi. Yang ini. Sampai ini. Apa ini ya? Ini tulis tadi saat kalian ada sekali di bawahnya. Ini sudah selesai. Sekarang kita Ibu ingin kalian maju satu anak saja. Jadi nanti kalian mempresentasikan apa yang tadi kalian dapatkan dari kartunya. Iya. Ya, satu kelompok satu aja. Ya. Tapi nanti setiap kelompok maju. Ayo, mulai dari siapa? Ya, boleh berdua, ayo. Loli meminjam pensil Dina tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi pada situasi tersebut? Yang terjadi, Loli meminjam pensil tanpa meminta izin. Nomor 2, apakah situasi tersebut termasuk hak atau kewajiban? Termasuk kewajiban. Yang ketiga, apa masalah yang terdapat dalam situasi tersebut? Meminjam tanpa minta izin. Yang keempat, apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut? Harusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam. Oke, tepuk tangan. Untuk kelompok 2, ayo selanjutnya. Siapa? Kelompok 3, ayo maju. Dina mengingatkan Andi untuk melaksanakan weekend, tetapi Andi memilih bermain karena merasa lelah. Apa yang terjadi pada situasi tersebut? Andi tidak mau melaksanakan weekend karena dia telah bermain. Apa situasi tersebut termasuk hak atau kewajiban? Termasuk kewajiban karena weekend itu wajib. Apa masalah yang terdapat pada situasi tersebut? Andi tidak mau weekend. Apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut? Seharusnya Andi mau weekend. Oke, ayo tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompoknya Ulfa, ayo maju kelompok 1. Terakhir. Ya. Duduk membuang sampah sembarangan, padahal DP sudah mengingatkannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, pertanyaannya, apa yang terjadi pada situasi tersebut? Duduk membuang
tersebut termasuk hak atau kewajiban? Situasi tersebut termasuk kewajiban. Apa masalah yang terdapat dalam situasi tersebut? Duduk tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut? Seharusnya Dodo mau membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sama kita nggak boleh tepuk tangan. Ayo Nisa. Nah, selanjutnya dari pelajaran pada hari ini, apa yang kalian pahami? Ayo angkat tangan. Ayo apa? Ya, apa itu hak? Hak yang harus kita dapatkan. Yang boleh kita dapatkan di sekolah. Itu hak di sekolah. Kalau kewajiban di sekolah apa? Kalau hak dan kewajiban itu harus ya. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Sudah? Jadi mungkin cukup sekian pelajaran pagi pada hari ini. Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.